See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Saudi, balik lagi bersama saya Devian Viana di segmen Mencekam. Untuk cerita kali ini itu, menurutku cerita ini itu agak sulit dipercaya, tapi memang bener kayak gitu. Keadaannya memang seperti itu. Mereka melihat sosok penampakan yang real dan kayak di film-film katanya. Seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam. Halo warga desa Sukawedi, saya ingin menceritakan kejadian tahun 2000. Itu adalah tahun saya awal-awal bekerja di salah satu pabrik pengolahan pupuk. Pabrik itu sudah cukup tua karena merupakan pabrik zaman peninggalan Belanda. Bahkan kakek dan nenek saya juga pernah bekerja di pabrik itu dulunya. Bayangin kan? Betapa udah lama banget pabrik itu. Cuman kata nenek dan kakek, dulunya tempat itu bisa dikatakan cukup lengang dan sepi karena belum seramai sekarang. Kalau sekarang kan kompleks pabrik itu sudah banyak rumah-rumah khusus buat pegawai, jadi seperti perusahaan BUMN, semacam mes lah. Nah, kalau dulu jalannya itu cukup jauh dari gerbang depan ke pabriknya. Kadang-kadang juga disiapkan sepeda. Lah, horornya adalah memang sudah dari sejak lama. Dari zaman kakek dan nenek saya kerja di sana. Di sana itu ada sebuah pohon besar yang kembar, yang kelopak-kelopaknya itu kadang berjatuhan di jalanan aspal. Pohon kembar itu konon katanya ada penunggunya. Awal-awal bekerja di tahun 2000 itu saya belum pernah melihat siapa dan bagaimana penunggunya. Tapi suatu hari ketika saya masuk shift sore, itu kan dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, di tengah-tengah saya bekerja itu ada salah seorang teman yang jatuh sakit. Jadi saya dan beberapa teman lain itu mengantarkan teman saya yang sakit itu, sebut saja namanya Nina. Nina itu sakit kecapean ya, mungkin kurang tidur juga. Terus mau pulang. Tapi karena dia gak punya ayah dan ibunya juga lagi sakit, dia tetap nekat kerja. Saya dan kedua orang teman lainnya itu mengantarkan Nina ke gerbang depan untuk naik angkutan. Jalannya mungkin sekitar 30 menit. Teman-teman saya, Sri dan Atun, mencoba untuk menghibur Nina biar jalannya gak begitu capek. Maksudnya dengan ngobrol gitu, ya sekeluarnya aja lah cerita yang kesono kesini gitu. Tapi ternyata obrolannya itu malah salah. Si Sri dan Atun malah ngomongin masalah penampakan hantu. Bukannya tambah jalan dengan tenang, kami malah jadi sambil ketakutan jalannya. Ketika melewati pohon kembar itu, ada aroma amis yang sangat kuat, tiba-tiba seperti terbawa angin gitu. Kami pikir itu bangkai tikus atau bangkai apalah gitu dibuang di sepanjang jalan tempat kami lewat. Kami tak menggubris, tapi biasanya kalau bangkai hewan atau bangkai sesuatu ya baunya pada tempat itu saja. Tapi ini seolah-olah tuh kayak mengikuti kami gitu. Kami curiga ada sesuatu yang aneh. Saya meminta Nina, Sri dan Atun tidak membicarakan masalah penampakan atau cerita-cerita horor lagi. Takutnya ya malah mengundang gitu. Lalu saya berkata, kok kita gak sampai-sampai ya ke gerbang? Padahal udah hampir 30 menit jalan. Si Nina juga mendadak jadi sehat karena jalan-jalan panjang.
Tapi mau balik ke pabrik lagi katanya dia udah gak tahan karena kakinya udah kebas. Terus kami lihat jalanan memang sepi saat itu karena memang bukan jam masuk pabrik atau jam pulang gitu. Hanya sekali kendaraan yang mungkin ingin pulang ke rumah. Kami senang jika berpapasan dengan lampu-lampu mobil yang berkedip seolah menerangi jalan. Memang tak begitu terang sih karena hanya dinaungi oleh lampu-lampu jalan yang berwarna kekuningan saja gitu. Bahkan beberapa lampu sudah terlihat rusak atau putus. Akhirnya pos satpam sudah mulai terlihat. Nina sangat senang. Kami menunggu Nina untuk menunggu angkot sampai azan Isya berkumandang. Setelah Nina pulang dan naik angkot, kami tentunya harus kembali ke pabrik. Lalu jalanan terlihat benar-benar sangat gelap. Tidak ada mobil atau motor yang lewat. Saya diminta Sri dan Atun untuk berjalan lebih dulu. Tapi saya bilang kita jalan bersama-sama saja. Beriringan gitu, bertiga. Jadi saya jalan di tengah, Atun di sebelah kanan dan Sri sebelah kiri. Kami menoleh ke belakang berharap bahwa akan ada mobil yang lewat dan menerangi jalan kami. Tapi suasana benar-benar sepi dan lengang. Kayaknya suara hujan ya? Apa kita lari aja yuk? Kata Sri. Gak usah, pelan-pelan aja jalannya, kataku. Di sekitar ada sebuah trotoar di sebelah kiri. Kami mengambil jalan tak melewati aspal. Tapi ketika dekat dengan pohon kembar itu, mendadak kami dikagetkan oleh sesuatu. Kayaknya hujannya deras banget nih. Sampai airnya tuh jatuh kena baju, ucap Atun sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke arah bahu. Tapi ketika melakukan itu kami merasa yang jatuh di bau kami itu bukan air hujan, melainkan belatung kecil-kecil. Tentu saja kami merinding dan berteriak sejadi-jadinya. Lalu tiba-tiba terdengar suara cekikikan panjang. Refleks kami menengadahkan kepala ke arah pohon kembar itu dan melihat sesuatu yang sedang duduk berjongkok. Lalu ada lubang mengeroak sangat besar berwarna merah. Hal itu terlihat sekali lewat walaupun jalanan temaram. Sesuatu itu jatuh dari lubang yang mengeroak itu. Benar-benar seperti film-film yang kami biasa tonton. Tapi ini terlihat sangat-sangat nyata. Apakah dia marah sama kami bicarakan tadi? Saya tak tahu pasti. Tapi yang pasti malam itu Atun jatuh pingsan. Saya dan Sri harus membopongnya hingga sampai ke pabrik. Kami benar-benar kewalahan. Tadi nganterin orang pulang, sekarang ada yang pingsan, ucap salah seorang supervisor kami. Iya mbak, dia melihat sesuatu di pohon kembar. Memangnya kalian ngobrolin apa? Tanya senior kami waktu itu. Kami saling pandang dan tak mau jujur. Gak ngobrolin apa-apa mbak, tiba-tiba aja belatungnya jatuh, ucap saya bergidik sambil melompat-lompat ketakutan. Setelah kejadian malam itu, tak ada lagi yang menceritakan sesuatu itu, walaupun memang kami sudah mendengarnya dari mulut ke mulut. Rasanya benar-benar mengerikan saat shift malam tiba, walaupun sering ditemani oleh teman-teman lain yang juga sedang akan pulang. Tetap saja ketakutan itu tak pernah sirna. Tapi di tahun 2015 dan 2016, sekitar itu, pohon kembar itu ditebang karena katanya ketika hujan, patahan-patahan rantingnya itu bisa mencelakakan orang yang lewat. Ya, walaupun sudah ditebang, kompleks perumahan dan pabrik itu masih memiliki kengeriannya sendiri. Beberapa orang yang bekerja di titik lain di dalam pabrik itu juga sering mendapati sesuatu yang malah berpindah tempat ke pohon lain. Ada begitu banyak pohon-pohon besar di dalam kompleks, tapi penunggunya bermacam-macam. Tak hanya si wanita yang memiliki lubang keroak yang sangat besar dan berbelatung. Selain itu juga ada penunggu-penunggu lainnya. Mungkin akan saya ceritakan lain kali beberapa pengalaman dari petugas security dan bapak-bapak yang kerja di pabrik
setelah lembur gitu. Sekian dari saya, terima kasih ya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.